Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Petrus kembali, ia tidak langsung diterima begitu saja. Ia dipertanyakan, bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah menurut Tuhan, tetapi karena apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan cara pikir yang selama ini dipegang. Ia masuk ke rumah orang yang tidak termasuk dalam kelompok mereka. Ia makan bersama mereka
dan itu menjadi masalah. Namun Petrus tidak membela diri dengan pendapatnya sendiri. Ia menceritakan apa yang ia alami, bagaimana Tuhan sendiri yang menunjukkan arah itu. Bagaimana Roh Kudus turun bukan hanya kepada mereka yang selama ini dianggap bagian dari umat, tetapi juga kepada orang-orang lain. Di situ terlihat sesuatu yang penting. Yang berubah bukan hanya situasinya, tetapi cara melihatnya. Apa yang sebelumnya dibatasi ternyata tidak dibatasi oleh Tuhan. Dan ketika itu disadari, mereka tidak lagi mempertahankan cara lama. Mereka mulai menerima cara yang baru. Peristiwa ini menjadi dekat dengan hidup kita. Ada cara pandang yang sudah lama kita pegang. Ada batasan yang tanpa sadar kita buat. Ada penilaian yang kita anggap sudah paling benar. Namun, tidak selalu cara kita melihat itu sama dengan cara Tuhan bekerja. Kadang, Tuhan justru bekerja di tempat yang tidak kita duga, pada orang yang tidak kita perhitungkan, dengan cara yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Dan disitulah kita diuji. Apakah kita tetap memegang cara pandang kita sendiri, atau berani membuka diri untuk melihat bahwa Tuhan bisa bekerja lebih luas dari yang kita pikirkan? Ada satu hal yang terlihat jelas dari sikap Petrus. Ia tidak mempertahankan dirinya. Ia tidak memaksakan apa yang ia pikir benar. Ia hanya menunjukkan apa yang Tuhan lakukan. Dan dari situ terlihat sikap yang sangat jelas. Ia tidak menghalangi karya Tuhan hanya karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini ia pahami. Seringkali yang membuat kita sulit menerima bukan karena tidak melihat, tetapi karena kita sudah punya cara pandang sendiri yang tidak mau kita lepaskan. Kita ingin semuanya tetap sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Padahal bisa jadi Tuhan sedang bekerja di luar itu. Jika kita berada di titik seperti itu, ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan cara pikir kita, apakah kita langsung menolak atau berani berhenti dan bertanya, apakah ini Tuhan yang sedang bekerja atau aku yang belum memahaminya? Karena yang dibutuhkan bukan selalu jawaban yang cepat, tetapi kerendahan hati untuk tidak menghalangi karya Tuhan yang sedang terjadi. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak membatasi cara kerja-Mu hanya dari apa yang kami pahami. Bukalah hati kami agar kami berani menerima bahwa Engkau bekerja lebih luas dari yang kami bayangkan. Bentuklah kami agar tidak cepat menghakimi, tetapi belajar melihat dengan hati yang terbuka. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.